Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Qudratullah Muhammad. Saya di sini akan menerangkan tentang etika berorganisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, organisasi harus dilandasi dengan nilai akhlak dan syariat. Nah, jadi di sini organisasi itu adalah wadah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu yang harus berlandaskan nilai akhlak dan syariat agar tidak bertentangan sesuai dengan syariat Islam. Pengertian etika berorganisasi. Etika yaitu aturan atau norma dalam berperilaku. Etika berorganisasi, tata cara bersikap dalam organisasi sesuai dengan nilai moral dan Islam. Tujuannya itu menciptakan kerjasama yang harmonis. Lalu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maknanya, organisasi ini harus berlandaskan kerjasama dalam kebaikan, tidak boleh bekerja sama dalam keburukan. Nah, jadi di sini ketika kita berorganisasi harus mengutamakan kerjasama dalam kebaikan, seperti tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi harus mementingkan kepentingan bersama, dan juga tidak boleh bekerja sama dalam keburukan. Misalnya ketika berbohong, nah kita tidak boleh bekerja sama dalam keburukan. Lalu di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Maknanya keputusan organisasi harus melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain. Ketika ingin memutuskan suatu keputusan, kita harus melalui musyawarah dengan menyepakati keputusan itu bersama-sama, tidak boleh menyepakati keputusan sendiri. Lalu juga harus menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat orang lain itu beda dengan pendapat kita sendiri, ya kita harus menghargainya. Lalu hadis Bukhari Muslim, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya anggota organisasi harus saling mendukung dan menguatkan. Seperti dalam kutipan hadis ini, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Kita sesama muslim umpamanya harus sama-sama saling menguatkan agar seperti bangunan yang saling menguatkan, terutama dalam berorganisasi. Kita juga harus saling mendukung. Sesama anggota harus saling mendukung dan menguatkan agar organisasi ini pastinya berjalan sesuai dengan syariat. Lalu yang berikutnya itu nilai-nilai etika berorganisasi. Yang pertama, kejujuran. Nah, kejujuran ini pastinya sangat diharuskan, karena ketika kita menyampaikan suatu amanah gitu atau musyawarah, harus dilandasi dengan kejujuran. Dengan kejujuran ini kita bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari orang lain atau dari anggota lain. Lalu yang berikutnya amanah, tanggung jawab. Ketika kita diberi kepercayaan oleh atasan kita atau sama anggota, kita itu harus amanah atau tanggung jawab dengan apa yang atasan kita berikan kepada kita. Nah, di sana kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang berikutnya yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini sangat diperlukan ketika berorganisasi agar organisasi ini bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama. Lalu disiplin. Nah, disiplin ini juga tak kalah penting. Ketika ada misalnya rapat atau musyawarah, langkah baiknya
kita datang tepat waktu atau lebih awal. Itu menunjukkan kita itu adalah orang yang disiplin, agar kita juga bisa mendapatkan kepercayaan penuh. Lalu yang berikutnya, menghargai pendapat orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika orang lain berpendapat, meskipun pendapat itu berbeda dengan kita, alangkah baiknya kita menghargainya meskipun itu beda. Lalu berlaku adil. Lalu yang terakhir itu berlaku secara adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya disiplin, datang rapat tepat pada waktunya, lalu amanah, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, lalu menghargai orang lain, tidak memaksakan pendapat, lalu ta'awun, membantu teman dalam organisasi, dan yang terakhir, jujur, tidak berbohong dalam laporan. Dampak etika berorganisasi ketika diterapkan, organisasi menjadi harmonis, lalu tujuan mudah tercapai, lalu mendapatkan keberkahan. Jika tidak diterapkan, akan terjadinya konflik internal, lalu hilang kepercayaan, lalu yang terakhir yaitu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini juga ada etikanya. Jika diterapkan, pastinya akan harmonis, akan baik-baik saja, tujuan juga pastinya akan tercapai dengan mudah, lalu juga yang terakhir mendapat keberkahan. Lalu jika tidak diterapkan, adanya konflik internal. Jadi kita akan mudah terpancing emosi ketika etika tidak diterapkan. Lalu yang berikutnya, hilang kepercayaan. Jika kita tidak menerapkan etika, pastinya orang-orang tidak akan percaya sesama, mau itu atasan kita maupun itu sesama anggota. Lalu yang terakhir, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Pastinya organisasi tidak akan berjalan baik ketika tidak menerapkan etika. Pastinya akan ada kekacauan di dalamnya. Kesimpulannya, etika berorganisasi sangatlah penting dalam Islam. Ini harus berlandaskan hadis dan Al-Quran. Dengan etika yang baik, organisasi akan sukses dunia akhirat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.